Presiden Prabowo Subianto mengunjungi RSUD Kota Jakarta pada Selasa, 16 Desember 2025, untuk menjenguk korban kecelakaan yang tertabrak mobil pengangkut MBG di SDN 01 Kalibaru. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh warga dan pasien yang tengah berobat di rumah sakit tersebut. Mereka berbaris rapi untuk sekadar berjabat tangan, menyapa, dan bersuah foto dengan orang nomor satu di Indonesia. Salah satu momen yang cukup mengharukan terjadi ketika seorang ibu hamil meminta Prabowo untuk mengelus perutnya. Ibu tersebut tampak sangat berharap dapat merasakan sentuhan Prabowo di perutnya. Permintaan itu disambut hangat oleh Prabowo dengan senyum dan dengan penuh perhatian, beliau menyentuh perut sang ibu. "Iya Pak, terima kasih Pak," ucap sang ibu dengan rasa haru. Kunjungan Prabowo ini bukan hanya sebagai bentuk dukungan, tetapi juga memberikan semangat kepada para korban kecelakaan, baik guru maupun siswa, yang dirawat di RSUD Kota. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tampak berkeliling dari ruang ke ruang, menjenguk satu persatu para pasien yang menjadi korban kecelakaan mobil MBG. Selain itu, Prabowo juga didampingi oleh Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana untuk memastikan para korban mendapatkan perhatian yang baik. Salah satu momen yang sangat menyentuh adalah ketika Prabowo menjenguk para siswa yang menjadi korban kecelakaan. Para siswa terlihat sangat gembira dan bersemangat ketika Prabowo mengunjungi mereka di ruang rawat. Bahkan salah satu pasien anak mencium tangan Prabowo saat beliau menghampirinya. "Kelas berapa kamu?" tanya Prabowo dengan senyuman. "Kelas 3, Pak," jawab si anak. Prabowo pun memberikan semangat, "Belajar yang baik ya. Belajar yang baik, nanti kamu jaga nenek ya." Pesan yang sederhana namun penuh makna itu jelas memberikan dorongan moral yang besar bagi si anak. Selain itu, ketika Prabowo menjenguk salah seorang pasien anak lainnya, beliau berjanji akan mengirimkan makanan yang enak sebagai bentuk perhatian. Awalnya, Prabowo mengatakan akan mengirimkan ayam goreng Suharti. Namun setelah diberitahu oleh perawat bahwa pasien tersebut belum bisa mengunyah makanan keras karena kondisinya, Prabowo pun mengubah niatnya dan berjanji akan mengirimkan bubur ayam. "Oh, bubur ayam saja. Bubur ayam boleh ya?" "Oke ya," ucap Prabowo dengan senyum ramah. Sebuah tindakan kecil yang penuh empati, yang pasti akan menguatkan pasien kecil tersebut. Prabowo juga menyempatkan waktu untuk memberikan doa dan semangat kepada para korban agar lekas sembuh dan pulih kembali. Kepada pasien anak yang dijenguknya, beliau berharap agar anak tersebut cepat sembuh dan tumbuh menjadi anak yang pemberani. "Sehat-sehat. Baik-baik ya. Jadi anak yang berani," ujar Prabowo sambil menepuk pelan punggung pasien tersebut. Selain para siswa, Prabowo juga menyempatkan diri untuk menjenguk Guru Mariong yang turut menjadi korban kecelakaan mobil SPPG. Guru Marion yang baru saja menjalani operasi pada 15 Desember 2025 mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena sudah menyempatkan diri untuk menjenguknya. "Saya yang terima kasih, mudah-mudahan cepat sembuh ya," jawab Prabowo dengan tulus. Sebuah harapan agar guru tersebut bisa kembali beraktivitas dan melanjutkan tugasnya seperti sedia kala. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya menjadi bentuk dukungan moral bagi korban kecelakaan, tetapi juga menggambarkan sisi humanis dari seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya, baik itu anak-anak, ibu hamil, ataupun tenaga pengajar. Dalam suasana yang penuh haru dan empati, Prabowo memberikan semangat dan doa untuk kesembuhan para korban, berharap mereka semua bisa segera pulih dan kembali melanjutkan kehidupan mereka dengan penuh semangat. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.